Klaim Prabowo Gibran untuk menang satu putaran nyaris mustahil terwujud. Mengapa demikian? Pertama, karena publik makin menyadari bahwa Prabowo Gibran memiliki banyak masalah seperti pelanggaran HAM, nepotisme dalam kasus Mahkamah Konstitusi, kegagalan dalam proyek food estate, dan sikap menabrak aturan yang sudah ditetapkan KPU dan Bawaslu. Kedua, publik makin tersadarkan bahwa politik dinasti yang dipraktekkan keluarga Jokowi dengan cara merusak konstitusi akan melahirkan neo-orde baru yang otoriter yang akan menghancurkan demokrasi Indonesia. Publik khawatir jika terpilih, Prabowo Gibran akan permisif terhadap bangkitnya neo-orde baru yang otoriter dan penuh dengan praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Kebebasan di era reformasi bisa menguap seketika jika neo-orde baru berkuasa. Bagaimana mungkin Prabowo Gibran mau memberantas korupsi, kolusi, nepotisme jika mereka sendiri adalah bagian dari itu? Bagaimana mungkin Prabowo mau menegakkan hak asasi manusia jika dia sendiri adalah bagian dari pelanggar hak asasi manusia? Ketiga, publik makin tersadarkan bahwa kemampuan kerja Prabowo jauh di bawah kemampuan Presiden Jokowi. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden tidak bisa meyakinkan publik karena Gibran hanyalah seorang calon wakil presiden. Publik menilai Prabowo hanya akan menjadikan Gibran sebagai wakil presiden ban serep. Beda dengan Ganjar yang jauh-jauh hari sudah menegaskan Mahfud akan menjadi wakil presiden yang memiliki peran penting, bukan sekedar ban serep. Kembali lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Prabowo Subianto ataupun Gibran Rakabuming Raka, yang dimana mereka mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden yang ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024. Tentunya ini sangat menarik teman-teman, dan MD 2045 semoga video ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi-generasi bangsa Indonesia. Teman-teman, saya menyarankan sebelum kita melihat ataupun sebelum kita memilih pemimpin negara kita, tentunya kita akan melihat rekam jejaknya, apakah beliau tersebut memiliki prestasi ataupun memiliki rekam jejak yang buruk. Tentunya kita harus teliti dalam memilih hal tersebut agar kita tidak keliru dan tidak salah pilih dalam memilih pemimpin negara kita ini. Karena negara kita ini akan dipimpin oleh orang-orang yang memang integritasnya sangat tinggi dan pro kepada masyarakat dan pro kepada rakyat, tentunya untuk memajukan Indonesia di tahun 2045 emas. Teman-teman, mungkin saya sudah paham dengan teman-teman, mungkin sudah memiliki pilihan yang tepat dan akan melanjutkan program-program Pak Jokowi untuk kedepannya. Teman-teman, di sini kita akan melihat ketika debat capres dan Ganjar Pranowo menggunakan sneaker lokal. Nah, PDIP puas dengan penampilan Mahfud di debat cawapres. PDIP puas dengan penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat debat kedua Pilpres di 2024 pada Jumat malam 22 Desember 2023. Sekjen PDIP Haston Krisyanton melihat Mahfud telah menampilkan sebagai sosok yang matang dan berpengalaman di level nasional. PDIP Perjuangan puas dengan penampilan debat Prof Mahfud sebagai sosok berpengalaman, tegas dalam memberantas korupsi, namun selalu berbicara tentang manfaat kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan wong cilik. Ucap Haston lewat siaran pers Sabtu 23 Desember 2023. Haston menganggap Mahfud lebih konkret ketika bicara nasib wong cilik selama debat berlangsung ketimbang Gibran Rakabuming, kata Haston. Mahfud lebih unggul dalam hal itu. Kalau Mas Gibran lebih banyak berbicara makro, maka Prof Mahfud satu-satunya yang berbicara tentang instruktur sosial bagi wong cilik, ucap Haston. Haston lalu mengungkapkan hasil pemantauan sosial media selama debat. Dia mengklaim sentimen positif paling tinggi mengarah ke Mahfud MD. Haston menyebut sentimen positif ke Mahfud mencapai 39% di media sosial, sementara Gibran 19,2% dan Cak Imin 14,4%. Kesimpulan akhir, Pro Mahfud mampu menyediakan
bahwa dengan pemberantasan korupsi akan memberikan manfaat bagi wong cilik berupa peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, harga kebutuhan pokok rakyat dan penciptaan lapangan kerja secara masif, kata dia, Mahfud penampilan keren dan meyakinkan serta menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Bisa dibilang real. Kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno lewat keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu 24 Desember 2023. Adi menilai Mahfud konsisten dengan positioning bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan kunci dalam urusan investasi, ekonomi pembangunan, dan lain-lainnya. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri, Syahri Yahdayatullah, itu juga menggarisbawahi argumentasi Mahfud juga sangat meyakinkan meski bukan berlatar belakang ekonomi. Seperti biasa, Mahfud tampil apa adanya, tak ada gimmick to the point, ke pokok persoalan. Jelasnya, penilaian Adi itu didukung dengan temuan Indonesia Indikator yang memotret perbincangan di media sosial selama debat berlangsung. Mahfud MD menjadi cawapres dengan tingkat perbincangan positif tertinggi, sekitar 65% dibandingkan Gibran Rakabuming Raka 48% dan Cak Imin Iskandar 33%. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustia Haka Harlambang mengatakan penampilan Mahfud yang baik itu disebabkan faktor pengalaman dan ketenangan dalam setiap jawaban. Pengalaman meyakinkan, track record, jam terbang menjadi landasan keyakinan publik. Itu yang ditunjukkan Mahfud. Itulah yang membuat netizen mengapresiasi Mahfud dengan keterangannya. Jawaban debat yang menggunakan pendekatan rasional dan argumentasi tutup rustika. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang penampilan dari Mahfud MD ini sangat meyakinkan kepada masyarakat dan intonasi artikulasinya sudah menyampaikan bahwa memang meyakinkan masyarakat bahwa kepemimpinan dari Mahfud MD ini sangat terbukti, teman-teman. Jadi, kalau saya pribadi, kalau kita memilih dalam satu pemimpin, tentunya kita harus memilih oleh orang yang memang integritas dan kepemimpinannya dan wibawanya terlihat. Nah, teman-teman, mungkin sudah paham yang terjadi pada dinamika politik yang saat ini, ada pro dan kontra. Tentunya ada yang suka, tentunya ada yang tidak suka. Teman-teman, itu kembali lagi dengan hati kita, hati nurani kita. Apakah kita memilih pemimpin yang memang abur-abur atau tidak? Tentunya kita sudah tahu, sudah paham hal tersebut. Nah, teman-teman, mungkin begitu video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen dan subscribe. Semoga video ini sangat mengapresiasi untuk masyarakat dan terutama kalangan anak muda. Nah, teman-teman dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.